teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep pemikiran Marxisme. Dengan anggota kelompok 6 yaitu ada Nur Fajri Insan Islami dengan NIM 008, Dian Puspita dengan NIM 026, dan Handini Ritnawati Kusno dengan NIM 036. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana konsep pemikiran Marxisme. Kita simak baik-baik ya. Apa itu Marxisme? Nah, di sini Marxisme ialah paham yang berlandaskan pada pandangan Karl Marx. Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial. Teori yang disusunnya berkaitan dengan 3 sistem, yaitu sistem sosial, sistem politik, serta sistem ekonomi. Awal mula teori Marxisme ini dari bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar dengan terpaksa dan gaji minimum. Hasilnya pun dinikmati oleh kaum kapitalis. Bila kondisi ini dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Teori pengaruh Hegel. Dalam mengemukakan teori ini, Marx sangat dipengaruhi oleh Hegel. Bahkan sampai saat ini pun kalangan Marxis masih menggunakan terminologi Hegel. Berikut ialah contoh ide Hegelianisme. Yang pertama yaitu realitas bukanlah suatu keadaan tertentu, melainkan sebuah proses sejarah yang terus berlangsung. Contoh ide Hegelianisme yang kedua yaitu karena realitas merupakan suatu proses sejarah yang terus berlangsung. Kunci untuk memahami realitas adalah memahami hakikat perubahan sejarah. Contoh yang ketiga yaitu perubahan sejarah tidak bersifat acak, melainkan mengikuti suatu hukum yang dapat ditemukan. Ilmu ekonomi sebagai dasar. Menurut Karl Marx, hal paling mendasar yang harus dilakukan manusia agar dapat terus hidup adalah mendapatkan sarana untuk tetap bertahan hidup. Namun, ketika cara produksi berkembang dari tahap primitif, segera muncul kebutuhan agar tiap individu dapat melakukan spesialisasi, karena pemikiran mereka akan lebih makmur dengan cara itu. Lalu, orang menjadi bergantung satu dengan yang lain. Produksi sarana hidup kini menjadi aktivitas sosial, bukan lagi aktivitas individu. Dengan pandang seperti itu, terbentuklah kelas-kelas sosial ekonomi yang juga mengakibatkan timbulnya konflik. Kritikan dari Karl Marx banyak ditunjukkan pada ide Adam Smith yang mendewakan ekonomi pasar. Dalam upayanya untuk mengkritik ide kapitalisme ini, Marx beranggapan bahwa pendekatan dengan prosedur deduktif yang digunakannya jauh lebih unggul ketimbang pendekatan pakar ekonomi klasik. Marx dan para pengikutnya percaya bahwa dunia harus dipahami sebagai suatu unit unggul yang terintegrasi. Dengan berlandaskan pada hal ini, Marxisme menawarkan suatu ide atau sistem yang berdasarkan pada metode totalitas dan bukannya sekedar landasan ekonomi belaka. Lalu, bagaimana sih kritik Karl Marx terhadap kapitalisme? Nah, berikut ialah beberapa kritik Karl Marx terhadap kapitalisme yang sekaligus menggambarkan bagaimana pola pikir dan ideologi Marx ini. Nah, yang pertama yaitu kapitalisme menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat. Marx meyakini bahwa terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat adalah dampak dari kapitalisme. Kapitalisme membentuk kelas-kelas yang didasarkan pada aspek ekonomi. Yang paling ketara adalah munculnya kelas penguasa dan kelas pekerja atau buruh. Yang kedua yaitu kapitalisme membuat distribusi kekayaan tidak seimbang.
Para penguasa yang ingin mengeruk laba sebanyak mungkin cenderung akan menekan para buruh, hingga pada akhirnya para buruh hanya menerima upah yang hanya bisa untuk sekedar bertahan hidup. Yang ketiga yaitu kapitalisme memungkinkan kelas penguasa melakukan eksploitasi. Dalam kapitalisme yang berorientasi pada ekonomi, para penguasa atau kapitalis akan berusaha untuk mencari laba sebesar-besarnya. Selanjutnya yang keempat yaitu kapitalisme memicu konflik antar kelas. Marx meyakini bahwa negara kapitalisme akan berpihak pada sisi penguasa. Kenapa begitu? Ini lantaran kelas yang berkuasa secara ekonomi cenderung berpotensi untuk mendapatkan kekuasaan politik ini karena uang atau kekayaan dianggap sebagai salah satu bentuk kekuasaan. Yang terakhir, kapitalisme menjadikan buruh mengalami alienates. Sistem kapitalisme membuat para buruh menjadi keterasingan atau alienates. Para buruh yang dijadikan sebagai sarana atau alat untuk memenuhi kebutuhan para kapitalis akan cenderung dieksploitasi agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan sebaik mungkin. Pada akhirnya, buruh-buruh hanya akan berfokus pada pekerjaannya saja dan minim interaksi dengan kehidupan sosial atau dengan manusia lainnya. Ide-ide Karl Marx antara lain, yang pertama materialisme dialektik. Konsepsi materialisme dialektik Marx ini mengambil dari pemikiran Hegel terkait siklus perubahan sejarah. Marx menyatakan akan adanya sebuah konsep revolusioner dalam membentuk teori masyarakat melalui perjuangan para buruh dalam menjatuhkan para penguasa dan pada akhirnya membentuk semua masyarakat tanpa kelas. Yang kedua yaitu materialistik, bentuk subordinasi politik serta keputusan otoritas publik yang berada di bawah kekuasaan yang telah melekat, yang beroperasi dalam masyarakat. Lebih sederhananya lagi, materi adalah pusat kehidupan materi, mengondisikan proses kehidupan politik, sosial, juga intelektual secara umum. Yang ketiga yaitu politik media untuk menjalankan kekuasaan dan kewenangan. Yang terakhir ada politik media untuk menjalankan kekuasaan dan kewenangan. Politik menurut Marx hanyalah alat atau media yang digunakan penguasa sebagai media untuk menjalankan dan melegitimasi kontrolnya. Marx meyakini adanya struktur dominasi dalam setiap organisasi ekonomi politik. Bagi Marx hanya merupakan jembatan bagi kelas berkuasa untuk melegitimasi kontrolnya guna memperoleh materi. Kritik terhadap Marxisme. Layaknya Marxisme yang melontarkan kritiknya terhadap kaum liberal klasik, rupanya Marxisme pun tidak lepas dari kritik. Tidak sedikit pemikir yang menyatakan bahwa ajaran-ajaran Marx bukanlah ajaran yang ideal, bahkan memiliki banyak kekurangan. Beberapa kritik yang ditunjukkan terhadap Marxisme sebagai berikut. Yang pertama, terkesan dogmatis. Setelah era Karl Marx, muncul para pemikir yang mengusung teori kritis. Menurut teori kritis, secara umum Marxisme memiliki kelemahan karena ideologi ini semata-mata menjiplak analisa Marx. Penerapan secara langsung inilah yang membuat Marxis sebagai suatu ideologi lebih terkesan dogmatis daripada analisa yang ditawarkan teori kritis sendiri adalah rekonseptualisasi terhadap dasar teori Karl Marx, yaitu pembebasan manusia dan berbagai belenggu penindasan. Yang kedua, ide revolusi sosial terjadi otomatis tidak rasional. Menurut Marx, kapitalisme secara otomatis hancur oleh revolusi sosial. Revolusi sosial yang dilakukan oleh buruh ini akan terjadi secara otomatis, sehingga pada akhirnya akan menggantikan tatanan kapitalisme dengan sendirinya. Ide ini dianggap oleh para revisionis sebagai kelemahan Marxisme dan terkesan berlebihan atau tidak rasional. Ide bahwa kehancuran kapitalisme bisa berlangsung secara otomatis tidaklah rasional, apalagi bila merujuk pada pandangan bahwa sosialisme hanya akan muncul ketika kapitalisme runtuh. Maka ini berarti selama kapitalisme mampu mempertahankan surplus value-nya, revolusi sosial ini secara otomatis tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya cari tahu kelebihan dan kekurangan teori Marxisme yuk. Kelebihan teori Marxisme.
Teori Marxisme membahas dengan lengkap aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah fenomena konflik, mulai dari penyebab konflik, kelompok yang berkonflik, perkembangan konflik itu sendiri, penyelesaian konflik, sampai kepada perkembangan di dalam masyarakat pasca penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu keunggulan teori Marxisme terletak pada kecerdasan Marx dalam mengklarifikasikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang secara prinsip sangat bertentangan. Selanjutnya yang ketiga, kekuatan teori Marxisme lainnya adalah mengenai analisisnya dalam menguraikan penyebab dari pertentangan kelas. Yang keempat, teori Marxisme memandang proses perkembangan sebuah konflik sampai kepada bagaimana konflik itu terselesaikan dan juga merupakan kemampuan teori Marxisme dalam meramalkan akhir dari sebuah konflik. Nah, selanjutnya kekurangan teori Marxisme. Yang pertama, keyakinan akan terciptanya kesadaran kolektif atau kesadaran kelas dalam kelas buruh yang permanen. Yang kedua, tidak mampunya dalam melihat masalah konflik yang lebih mendetail. Yang ketiga, analisisnya dalam memandang konflik yang masih terlalu simpel atau sempit. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Marxisme adalah dasar teori komunisme modern, di mana teori itu tertuang dalam buku Manifesto Komunis. Selain itu, Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Dia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan